Ini kami akan mempresentasikan persepsi kami mengenai salah satu film, yaitu film Keluarga Cemara, yang dimana kami beranggotakan kelompok 4 orang, ada Jason Go, Dery Riswanto, Raza Mualik, dan Vicky Octavianda. Next. Ya, jadi film yang kami ambil yaitu Keluarga Cemara, yang dimana film ini ditulis oleh Gina Esnur dan Yandi Lawrence, yang dimana sutradara dalam film ini yaitu Yandi Lawrence sendiri, yang dimana film ini berdurasi 110 menit. Adapun beberapa pemain film dalam film ini yaitu Ringo Agus Rahman sebagai Abah, Nirina Zubir sebagai Emak, Adis Tizara sebagai Eus, Widuri Putri sebagai Cemara atau Arah, Arya Wahab sebagai Fajar, Asri Welas sebagai Ceyu Salma, dan masih banyak lain tokoh lainnya. Tahun produksi film Keluarga Cemara itu tahun 2018, yang dikelola oleh perusahaan Cinema Pictures. Lanjut. Ya, mungkin untuk bagian sinopsis bisa dibacakan oleh Justin. Ya, jadi film Keluarga Cemara ini berkisah tentang kehidupan keluarga di Jakarta yang sebelumnya berkecukupan dan kemungkinan berubah ketika mereka mengalami masa sulit akibat paman mereka yang meminjam sertifikat Abah, yang membuat Abah bangkrut. Kemudian untuk sementara waktu, Abah memutuskan untuk pindah ke rumah di daerah terpencil warisan dari ayah Abah yang merupakan tempat di mana Abah menghabiskan masa kecilnya. Dalam persidangan, ternyata Abah kalah dan keluarga mereka terancam hidup dalam kemiskinan di desa tersebut untuk selamanya. Abah kemudian menjadi Gojek. Abah kemudian menjadi driver online yang berpenghasilan tidak tetap. Sehingga Eis, anak pertama dari keluarga ini, menjadi sulit beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan Ara masih belum paham arti dari bangkrut yang dialami keluarganya. Keluarga ini pun memiliki tekad untuk pindah kembali ke Jakarta karena tidak mampu beradaptasi dengan menjual tanah rumah warisan keluarga. Akan tetapi pada akhirnya mereka mengurungkan keinginan tersebut dan menyadari di rumah inilah mereka semakin memahami tentang kasih sayang. Mereka harus bersatu dan mengatasi semua rintangan yang datang, sambil belajar menghargai nilai-nilai kekeluargaan dan melawan kesulitan dengan kekuatan persatuan. Cerita ini bertambah lebih menarik dengan lahirnya anak ketiga yang menambah kebahagiaan dalam keluarga tersebut. Lanjut, lanjut. Alasan Ya, kami memilih film ini film adalah pesannya yang lanjut. ngena, pesan moral yang disampaikan film ini dibilang ngena banget. Cara keluarga menghadapi masalah patut diacungi jempol di tengah kesulitan ekonomi yang melanda, mereka masih berusaha untuk bahagia. Film ini relate dengan kehidupan yang asli. Siapa saja yang menonton film ini akan merasakan kedekatan antara alur cerita dan kehidupan aslinya. Entah itu saat ada masalah keluarga, dimarahi orang tua, atau memberontaknya anak remaja. Acting yang meyakinkan. Semua elemen pemain di sini sangat totalitas dalam perannya dan sangat mendalami karakter masing-masing. Untuk teori yang kami pilih dari film ini adalah teori sinematik. Teori ini mencakup analisis elemen visual dan teknik sinematik yang digunakan dalam film. Untuk sinematografinya, penggunaan pengambilan gambar yang indah di pedesaan untuk menciptakan kontras dengan kehidupan kota dan menekankan kesederhanaan. Untuk editing, teknik penyuntingan yang membantu membangun emosi dan ketegangan dalam film, terutama dalam adegan-adegan yang menampilkan konflik dan resolusi. Untuk analisis adegan akan dijelaskan oleh Vicky. Lalu ada analisa adegan. Adegan pertama yaitu kehilangan harta benda. Dalam adegan ini tuh menunjukkan momen di mana keluarga Cemara harus meninggalkan rumah mereka di kota karena masalah keuangan. Abah yang selalu sebelumnya bekerja sebagai seorang kontraktor, kehilangan pekerjaan dan aset-asetnya disita.
Adegan ini tuh sangat emosional karena menggambarkan transisi drastis dari kenyamanan menuju ketidakpastian. Lalu ada adegan kedua, itu adaptasi di desa. Dalam adegan ini tuh setelah pindah ke desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan kehidupan yang sederhana. Abah mencoba berbagai pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, sementara emak dan anak-anak belajar untuk hidup dengan fasilitas yang lebih terbatas. Lalu adegan yang ketiga, konflik antara Abah dan Ius. Is. Sebagai anak sulung, merasa frustasi dengan perubahan drastis dalam hidupnya. Ada adegan di mana dia berbicara kasar kepada Abah, menunjukkan ketidakpuasan dan rasa marahnya terhadap situasi yang mereka hadapi. Lalu ada adegan keempat, perjuangan Abah mencari nafkah. Di adegan ini tuh di mana Abah tuh mencoba berbagai pekerjaan termasuk menjadi tukang ojek dan petani. Menunjukkan betapa gigihnya dia berusaha untuk menghidupi keluarganya. Meskipun mengalami banyak kesulitan, Abah tetap teguh dan pantang menyerah. Lalu ada adegan kelima, yaitu kebahagiaan yang sederhana. Adegan di mana keluarga Cemara menikmati momen sederhana seperti makan bersama di rumah baru mereka, atau bermain di sekitar rumah, menunjukkan kebahagiaan yang dapat ditemukan dalam kesederhanaan itu. Adegan yang keenam, rekonsiliasi dan penerimaan. Di adegan ini yang menjelang akhir film ini, ada adegan di mana keluarga Cemara akhirnya menerima keadaan mereka dan saling mendukung lebih kuat dari sebelumnya. Mereka menyadari bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi segala tantangannya. Nah, lalu untuk kesimpulannya, Keluarga Cemara ini tuh adalah film yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan dan keluarga. Melalui cerita yang emosional dan karakter yang kuat. Film ini berhasil menyampaikan pesan bahwa dalam kebersamaan dan ketulusan, keluarga dapat mengatasi segala rintangan dan menemukan kebahagiaan sejati. Film ini adalah perayaan dari nilai-nilai keluarga yang universal dan tetap relevan pada sepanjang masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.